Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo seluruh, gimana? Masih pada sehat kan ya? Terus jangan lupa napas juga ya, biar nggak mati, oke? Jangan lupa makan juga, biar nggak mati juga. Oke, kali ini gue mau bawain alur cerita film City of Bones. Film ini berdasarkan novel The Mortal Instrument, City of Bones, yang ditulis oleh Cassandra Clare. Film ini disutradarai oleh Harold Schwartz. Film yang berdurasi 2 jam 10 menit ini dirilis tahun 2013. Dan film ini menceritakan tentang manusia setengah malaikat yang disebut Shadow Hunter, yang melindungi manusia gitulah, dan pembunuh iblis gitulah. Karena di film ini adegannya padat banget, dan setiap adegannya itu inti cerita film ini gitu. Jadi takutnya nggak nyambung gitu ceritanya kalau gue terlalu banyak skip. Jadi gue putusin buat konten kali ini gue bakalan bikin jadi 2 part video biar lebih jelas gitu. Ya udah, nggak usah banyak nyarios, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum gue mulai ceritanya, gue peringatin video ini mengandung full spoiler konten. Jadi kalau nggak mau kena spoiler, play videonya, terus tinggalin HP atau komputernya. Nggak apa-apa lu nggak nonton, yang penting videonya di play, oke? Film dimulai dengan seorang gadis yang sedang menelpon dan janjian dengan seseorang, dan berencana pergi ke pentas puisi, lalu pergi clubbing untuk merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Dan gadis itu bernama Clary. Di saat asik menelpon, datang ibunya yang bernama Jocelyn dan teman ibunya yang bernama Luke. Jocelyn pun menemukan lambang yang digambar oleh Clary tanpa sadar. Jadi si Clary itu gambar asal aja gitu, tapi ngebentuk sebuah lambang. Nah, kayak nyoret-nyoret kertas waktu gabut gitulah. Lalu Jocelyn pun menunjukkan lambang itu kepada Luke, dan Luke pun menyuruh Jocelyn menjelaskan semuanya kepada Clary. Tapi Jocelyn bilang kalau Clary belum siap. Kira-kira menjelaskan apa ya? Nanti juga kalian tahu kok. Tenang aja, kalian masih belum siap. Scene berganti dan menunjukkan Clary datang ke acara pembacaan puisi bersama temannya yang bernama Simon. Karena acaranya nggak jelas dan membosankan, Simon pun pergi memesan kopi untuk dia dan Clary. Saat Clary menaburkan coklat di atas kopi, ternyata taburan coklatnya membentuk sebuah lambang yang sama seperti lambang yang Clary buat sebelumnya. Padahal si Clary naburin coklatnya random aja gitu, tapi anehnya bisa jadi lambang kayak gitu. Nah, saat Clary dan Simon akan pulang, tapi saat Clary dan Simon di perjalanan, Clary melihat simbol aneh itu lagi ada di plang sebuah bar atau diskotik gitulah. Clary pun menanyakan simbol apa itu kepada keamanan bar, tapi anehnya penjaga bar dan Simon nggak melihat apa-apa. Kemudian ada seseorang yang mendengar percakapan Clary dan keamanan bar ini. Kemudian orang itu berbisik kepada security bar dan mempersilahkan Clary dan Simon masuk ke dalam bar. Di dalam bar, Clary curi-curi pandang dengan orang yang berbisik ke security tadi. Kemudian muncul seorang wanita dan memanggil orang yang sedang curi-curi pandang sama si Clary ini. Orang itu pun mendekati wanita yang memanggilnya. Di saat sudah berduaan, gelang yang dipakai wanita itu hidup seperti ular. Si laki-laki itu pun melihat kalung yang dipakai wanita itu dan seperti ketakutan gitu. Lalu laki-laki itu mencoba lari, tapi berhasil ditangkap lagi dan dibunuh oleh seseorang di sana. Melihat kejadian itu, Clary pun langsung menjerit dan menarik perhatian semua orang di dalam bar, termasuk si pembunuh. Anehnya, hanya Clary yang melihat pembunuhan itu. Kemudian Clary dan Simon pulang. Sesampainya di rumah,
ibunya ketiduran sambil menunggu Clary. Clary pun menyelimuti ibunya lalu pergi tidur. Di pagi hari saat Clary bangun, dia kebingungan saat melihat tangannya penuh dengan noda krayon. Dan saat Clary melihat ke sekeliling kamarnya, sudah dipenuhi banyak gambar simbol aneh itu lagi. Kemudian Clary memasukkan beberapa gambar ke dalam tas dan mau pergi untuk menunjukkan gambar itu ke Simon. Tapi saat Clary mau pergi, ibunya pun melarang karena ingin merayakan penjualan lukisannya gitu. Jadi ibunya si Clary ini seorang pelukis dan berhasil ngejual lukisannya gitu dengan harga mahal. Tapi Clary tetap mereka doang dan maksa buat pergi dan bilang, buat apa dirayain? Toh lukisannya itu cuma dibeli oleh satu orang doang. Jadi setiap lukisan yang dibuat ibunya Clary itu yang beli orangnya itu aja gitu. Dan Clary bilang yang beli itu kayaknya suka deh sama ibu. Kemudian Clary pun pergi ngopi bareng Simon dan menunjukkan gambar simbol itu dan menjelaskan kalau dia menggambar saat sedang tidur semalam. Tiba-tiba Clary melihat orang yang melakukan pembunuhan di bar tadi malam. Tapi anehnya Simon tidak melihatnya. Lalu Clary mengejar orang itu keluar. Di sisi lain ibunya Clary masuk ke kamar Clary dan menemukan simbol yang digambar oleh Clary. Tiba-tiba datang dua orang yang menyerang ibu Clary dan menanyakan keberadaan sebuah piala yang disembunyikan oleh ibu Clary. Karena ibu Clary nggak mau jawab, dua orang itu melepaskan anjing untuk mencari piala itu. Kemudian ibunya Clary pun melakukan perlawanan menggunakan senjata PUBG level 1 yaitu panci. Ibu Clary pun berhasil melumpuhkan dua orang itu. Emang ya senjata mama itu paling cocok panci anjir. Damage-nya nambah kalau dipakai emak-emak. Oke lanjut. Ibunya Clary mencoba menelpon Clary, tapi tidak diangkat oleh Clary. Kemudian ganti menelpon Simon, tapi malah dimatiin sama si Simon. Koplok nih Simon nih, malah dimatiin lagi. Orang lagi genting juga. Oke lanjut. Di sisi lain Clary berhasil menemui orang yang melakukan pembunuhan semalam. Dan orang itu bernama Jess Wayland. Gimana sih bacanya ya? Pokoknya gitulah, Jess Wayland. Kita panggil aja Jess. Clary pun bertanya kenapa cuma dia yang bisa melihat kejadian itu dan melihat Jess. Jess pun bilang dia juga bingung. Tapi setelah Clary menunjukkan simbol yang ia gambar, Jess pun tahu dan menunjukkan simbol yang sama di tangannya. Dan menjelaskan kalau Clary itu bukan mundane. Jadi mundane itu manusia biasa. Clary pun bertanya, apa itu mundane? Jess pun bilang kalau mundane itu adalah sebangsa manusia. Terus Clary bilang, kalau bukan manusia terus gua apa anjir? Ya juga ya. Di sisi lain ibu Clary terus-terusan menelpon dan akhirnya diangkat oleh Clary. Clary pun langsung marah-marah di telepon dan bilang mau pulang secepatnya. Karena Clary ngira ibunya nelpon nyuruh Clary untuk pulang. Tapi ibunya Clary bilang jangan pulang dan ngomong, bilangin ke Luke Valentine masih hidup dan menemukan ibunya. Kemudian telepon dimatikan. Lalu ibu Clary meminum sebuah ramuan kemudian langsung pingsan. Clary yang panik pun langsung bergegas pulang. Tapi ibunya sudah hilang dan isi rumah udah berantakan kayak kapal pecah. Kenapa ya kalau rumah berantakan disebut kapal pecah anjir? Oke lanjut. Tiba-tiba muncul seekor anjing dan menyerang Clary. Lalu anjing itu berubah menjadi monster. Clary pun berhasil menghancurkan monster anjing itu dengan cara meledakkan kompor api. Daging-daging monster anjing itu kembali menyatu dan kembali menjadi monster dan menyerang Clary lagi. Jess pun datang dan menusuk monster menggunakan sebuah pedang dan monsternya langsung hancur. Clary pun bertanya, makhluk apa itu? Dan Jess menjelaskan kalau itu adalah iblis dan orang yang Jess bunuh di bar tadi malam itu juga iblis. Kemudian Clary pun mendatangi tetangganya Dorothy dan menanyakan kemana ibunya pergi. Tapi Clary pun kebingungan karena Dorothy bisa melihat Jess. Jess pun bilang Dorothy bisa melihat dia karena Dorothy ini penyihir atau dukun lah gitu.
Dorothy pun mencoba meramal Clary menggunakan kartu yang dibuat oleh ibunya Clary. Saat memilih kartu, yang terpilih oleh Clary adalah kartu yang bergambar sebuah piala. Dan piala itu adalah piala Covenant, salah satu dari 3 benda suci dari bangsa Shadow Hunter, atau manusia setengah malaikat gitu kan, sebutannya Shadow Hunter. Dorothy pun menjelaskan kalau ibunya Clary adalah Shadow Hunter dan sama seperti Jess gitu. Saat Dorothy akan menerawang pikiran Clary, dia tidak bisa melihat karena ada seseorang yang membuat penghalang di pikiran Clary. Tiba-tiba terdengar suara dari apartemen milik Clary. Ternyata itu si Simon dan dia bertanya ada apa ini. Clary pun menjelaskan kalau ibunya hilang dan akan mencarinya bersama Jess. Tapi Jess pun menghilang. Kemudian Jess pun muncul dan menemukan HP ibunya serta sebuah botol. Setelah mengecek HP, Clary pun marah karena Simon tidak mengangkat telepon dari ibunya. Jess pun bertanya dari mana ibunya mendapatkan botol itu. Clary bilang dapat dari Luke. Kemudian Jess, Clary, dan Simon pergi ke tempat Luke berada. Jess dan Clary masuk ke toko milik Luke, tapi Simon berjaga di luar. Di dalam, ternyata Luke sudah tertangkap oleh anak buahnya Valentine dan sedang diinterogasi tentang keberadaan piala Covenant. Saat diinterogasi, Luke bilang dia nggak peduli sama Clary dan ibunya dan hanya menginginkan piala itu dan akan menyerahkan pialanya sendiri ke Valentine. Mendengar itu, Clary pun kaget dan tidak sengaja menjatuhkan guci. Lalu, Clary dan Jess diserang oleh anak buahnya Valentine. Jess dan Valentine pun berhasil keluar dari toko. Di luar datang 2 orang polisi. Simon pun ingin melaporkan penculikan ibunya Clary. Tapi polisi itu tidak peduli pada Simon. Saat Jess keluar, dia langsung menusuk 2 polisi itu. Ternyata 2 polisi itu juga iblis. Si Simon yang nggak tahu apa-apa nyeletuk, "Jess, lu pembunuh polisi." Jess pun bilang, "Itu bukan polisi sungguhan." Tapi Simon pun menjawab, kalau dia bukan polisi, terus dari mana dia dapat mobil polisi itu? Anjir, ini si Simon ngeselin banget ya, nggak tahu apa-apa, sotoy banget anjir. Oke, lanjut. Saat mereka lari, Clary berhenti dan menangis dan bertanya-tanya kenapa Luke berbicara seperti itu, padahal si Luke udah dianggap bapaknya sendiri dan udah ngurusin Clary dari kecil gitu kan. Padahal mas, kayaknya si Luke tuh cuman bohong doang gitu, ngomong kayak gitu juga kalau kata gua mah. Oke, lanjut. Kemudian mereka bertiga pergi ke bangunan tua yang tak terpakai. Si Simon pun yang nggak tahu apa-apa langsung bilang, ngapain kita ke tempat seperti tempat pembuangan kayak gini? Aslina anjir, si Simon ngeselin banget, nggak tahu apa-apa lagi anjir. Oke, lanjut. Ternyata bangunan itu adalah sebuah institut atau markas dari Shadow Hunter dan orang-orang biasa emang ngelihatnya bangunan terbengkalai gitu, tapi padahal itu sebuah istana. Setelah masuk, Clary pun pingsan karena digigit iblis yang berupa anjing tadi. Lalu Jess pun mengobati lukanya menggunakan sebuah tongkat sihir lah, semacam tongkat sihir gitu. Setelah bangun dari pingsannya, Jess menjelaskan jika Clary bukan Munden atau manusia gitu. Clary adalah Shadow Hunter juga gitu. Karena kalau misalnya si Clary manusia biasa, dia udah mati di tempat pas digigit monster anjing tadi gitu. Kemudian Isabel datang membawa baju ganti untuk Clary. Saat Clary ganti baju, Simon bilang ke Jess, "Kenapa kita nggak lapor polisi aja?" Dah, ini orang kagak ngerti-ngerti apa ya. Oke, lanjutlah, bodo amat nih si Simonnya. Emang polisi bisa nangkep iblis apa ya? Kalau ada di samping gue udah gue getok nih kepalanya si Simon anjir. So tau banget dah. Oke, lanjut. Kemudian datang seseorang yang bernama Alec dan dia juga salah satu Shadow Hunter, memberitahu kalau pimpinan mereka yang bernama Hotge ingin bertemu Clary. Saat perjalanan menuju ke tempat Hotge, Jess menjelaskan kalau dulu banyak Shadow Hunter yang tinggal di situ. Tapi sejak piala itu hilang, mereka sekarat karena mereka harus meminum menggunakan piala Covenant itu. Di saat akan melewati pintu, Alec menyuruh Clary menjauhi Jess. Kira-kira kenapa ya?
Setelah masuk ke ruang perpustakaan, Alec bilang ke Jess, berbahaya kalau ngebawa orang asing masuk ke dalam institut ini. Tapi Jess yakin tidak akan terjadi hal yang buruk kepada mereka semua. Kemudian mereka pun keluar dari ruangan perpus. Tidak lama kemudian Hodge pun masuk ke ruangan perpus, menemui Clary yang sedang melihat foto-foto ibunya. Hodge pun bilang kalau ibunya itu shadow hunter terbaik dan memberitahu kalau cerita tentang legenda, monster, cerita hantu, cerita rakyat yang sejenisnya itu yang selama ini orang-orang ceritain itu emang semuanya benar. Di sisi lain, Isabel sedang menjelaskan kepada Simon kalau shadow hunter menjalankan aliansi atau kerjasama lah dengan dunia bawah. Dunia bawah yang dimaksud adalah kumpulan vampir, manusia serigala, penyihir, dan sajabana lah gitu. Kemudian Simon pun bertanya, bagaimana cara kalian membunuh zombie? Isabel pun menjawab, kalau mereka tidak membunuh zombie. Belum selesai Isabel ngomong, Simon udah motong. Oh iya, zombie kan udah mati ya, jadi gak mungkin dibunuh lagi. Tapi Isabel bilang, zombie itu tidak ada. Nah, akan tak. Kok tahu sih? Kemudian Simon pun melihat sebuah piala dan bertanya, apa itu piala kapanan? Isabel pun bilang, itu hanya replika, tapi ya emang seperti itulah bentuk piala kapanan. Scene pun berganti pada Hodge yang sedang menceritakan sejarah Shadow Hunter kepada Clary. Jadi, zaman dahulu kala, para tentara salib memanggil malaikat yang bernama Raziel. Lalu, malaikat itu menuangkan darahnya ke dalam sebuah piala. Dan mereka yang meminum dari piala itu menjadi setengah manusia dan setengah malaikat gitu, alias Shadow Hunter ini. Kemudian diwariskan kepada anak dan cucu mereka karena darahnya terus mengalir ke keturunan selanjutnya. Orang-orang Shadow Hunter ini sangat kuat dan dapat mengembalikan keseimbangan dan melindungi dunia gitu dari perang melawan kejahatan. Karena perang sejatinya tidak akan pernah berakhir karena iblis sangat kuat. Lalu Clary pun bertanya, kenapa tidak menggunakan piala itu untuk menambah pasukan Shadow Hunter? Hodge pun bilang, dulu ada Shadow Hunter yang bernama Valentine, juga berpikiran seperti kamu. Tapi tidak ada yang berani meminum dari piala itu, karena tidak ada yang selamat setelah minum dari piala itu. Kemudian Valentine pun mengumpulkan teman-temannya, para Shadow Hunter yang masih muda-muda gitu, untuk membantu si Valentine mencuri piala kapanan dari sang penjaga gitu. Jadi si piala kapanan itu ada penjaganya lah yang sangat kuat. Valentine pun berhasil mencuri piala itu, tapi bukan untuk melindungi manusia. Dia mencuri piala itu untuk keinginan dia sendiri, supaya dia menjadi lebih kuat dan ingin para Shadow Hunter berevolusi dengan sesuatu yang lebih kuat lagi. Kemudian Valentine pun mulai bereksperimen dengan menggunakan piala itu. Terus mempelajari cara memanggil iblis, bahkan sampai menyuntikkan darah iblis kepada dirinya supaya bisa mengendalikan iblis-iblis itu. Karena Valentine itu ingin menguasai semua ras gitu. Nah, untuk mencegah hal itu, ibunya Valentine mencuri piala itu dan menghilang tanpa jejak. Kemudian Clary pun bilang, berarti hanya ibunya lah yang tahu di mana piala itu sekarang. Tapi Hodge pun menjawab, kalau mungkin saja ibunya memberitahu kepada Clary, tapi Clary nggak sadar karena dihalangi oleh seseorang. Kemudian Clary dan Jess pergi ke sebuah pemakaman untuk bertemu Silent Brother, supaya ingatan Clary kembali gitu. Mereka pun masuk ke dalam sebuah makam, dan ternyata di dalam makam itu sangat luas dan tempat itu disebut City of Bone. Lalu Jess pun menjelaskan kalau tempat itu adalah makam para Shadow Hunter, dan para Silent Brother ini mendapat kekuatan dari tulang belulangnya para Shadow Hunter. Kemudian ritual pun dimulai. Lalu Clary melihat flashback waktu dia masih kecil kan. Pokoknya ingatan dia waktu kecil. Di ingatan itu dia melihat ibunya sedang menghapus tanda-tanda yang ada di tangannya gitu. Terus melukis sebuah kartu tarot yang diberikan kepada tetangganya. Tapi Clary tidak melihat ibunya menyembunyikan sebuah piala gitu. Kemudian Clary pun kejang-kejang dan menuliskan sesuatu di lantai. Akhirnya Clary pun sadar. Ternyata
Penghalang ingatan itu sangat kuat dan hanya bisa dilepaskan oleh orang yang memasang penghalang itu. Tapi Clary pun bilang dia tidak tahu siapa yang memasang penghalang ingatan kepada dirinya. Jess pun bilang dia tahu karena Clary menuliskan namanya di lantai. Jujur, cuman titik-titik doang bisa jadi tulisan ya, kebaca sama si Jess. Mantap nih si Jess. Oke, lanjut. Setelah sedikit dimodifikasi, titik-titiknya muncul tulisan Ben. Clary pun bertanya, siapa itu Ben? Dan Jess pun bilang, Ben itu seorang penyihir atau dukun lah, dukun. Lalu Jess, Clary, Simon, Isabel, dan Alex pergi ke tempat Ben. Setelah sampai di pintu masuk, Clary pun merasa pernah ke tempat itu.